Shalom Kingdom People. Anda masih bersama dengan kami di program-program yang selalu Anda tunggu, Kingdom Insight, His Gift for You. Hari ini kita ada di edisi yang spesial, yaitu edisi untuk merayakan Imlek. Karena itu saya menyapa Anda, Ni Hao. Dan bersama dengan saya masih ada Kuden, Muse, Ni Hao Ma. Hen Hao. Kita nih bukan lagi main silat ya. Tapi hari ini kita akan memperbincangkan tentang satu tradisi, yaitu Imlek ya. Apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Apakah kita boleh merayakan Imlek? Nah, tentu saja kita akan bahas hari ini bersama dengan Kuden. Dan saya percaya pembahasan yang singkat ini nanti pasti juga akan menjadi berkat bagi Amin. kita semuanya. Satu kali Yesus pernah mengajar ya di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 melalui Rasul Paulus. Dikatakan begini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Amin. Nah, Kuden, sebetulnya secara sederhana kita memahami tradisi itu apa ya? Mungkin kita pakai definisi yang a bit formal lah ya. Iya. Ya, jadi kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi itu adalah satu adat kebiasaan turun-temurun, maksudnya Iya, diturunkan dari diturunkan nenek dari moyang nenek yang moyang. sampai hari ini Masih masih dilakukan nih. dijalankan atau dilakukan di dalam masyarakat. Iya. Yang di dalamnya juga terkandung itu sebuah penilaian atau anggapan bahwa itu adalah merupakan cara-cara Iya. yang baik yang dilakukan atau dikerjakan atau yang dianggap benar. Iya. Jadi kira-kira tradisi itu sesuatu yang dari nenek moyang yang dilakukan tapi itu dianggap benar dan baik. Dan baik ya. Jadi Kira-kira, kalau ada ya. sesuatu yang dilakukan tapi itu enggak benar dan enggak baik, maka itu bukanlah arti daripada tradisi. Tradisi dalam konteks lokal ya, artinya tiap lokal atau tiap area, tiap daerah, tiap suku, tiap sebut apa aja, itu kan anggapannya terhadap yang benar, yang salah, yang baik, enggak baik itu kan beda-beda. Ya, tergantung dari ini tergantung ya, dari kesepakatan masing-masing. Tergantung dari apa yang mereka percaya dan yakini, ya kan, tentang apa yang kebiasaan yang dilakukan itu. Gitu. Nah, kalau kita mengkaitkan tradisi ini dengan Alkitab, apakah relevan, Kuden? Atau bagaimana relevansinya antara Alkitab dengan tradisi kira-kira? Ya, dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8 saya bacakan ayatnya. Itu Paulus mengingatkan supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi dikatakan tidak menurut Kristus. Jadi sebetulnya saya percaya yang namanya tradisi itu ada yang baik, tapi juga sebagaimana ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya kan? Nah, tentu saja kita harus kalau melihat relevansi dengan firman Tuhan, tentu saja kita harus melihat sekarang itu pada kacamata firman. Atau apa yang menurut Paulus tadi berkata harus menurut Kristus. Ya, jangan sampai kemudian apa yang di luar itu menawan kita atau kita menuruti. Dikatakan ada yang disebut dengan di situ filsafat kosong dan palsu, ajaran dikatakan turun-temurun ya, dan roh-roh dunia. Jadi memang kenapa kok ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Seringkali orang bilang, halah gitu aja, enggak usah terlalu dipermasalahkan. Nah, kalau ada spiritnya di belakangnya itu yang memang berbahaya, begitu. Karena itu pasti akan mempengaruhi pola pikir kita dan kemudian cara hidup kita dan tentu saja gaya hidup kita at the end gitu. Jadi berpengaruh demikian. Nah, selama itu kemudian tidak bertentangan, selama itu kemudian tidak
melanggar firman Tuhan atau tidak bertentangan dengan ajaran Kristus. It's okay ya. It's okay. Yeah. Itu berarti kan termasuk budaya yang baik. Budaya yang baik tidak hanya dalam sudut pandang banyak orang, tapi lebih spesifik lagi dalam sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Ya, nah jadi teman-teman yang hari ini masih bingung ya dengan tradisi, apapun tradisi itu, tolok ukurnya sederhana ya. Apakah itu membawa kita kepada Kristus atau tidak? Ya. Kalau itu tidak membawa kita kepada Kristus, tentunya itu adalah sesuatu yang nggak benar dan nggak perlu dilakukan. Oleh karena itu ya, kalau kita membicarakan relevansi Alkitab dengan tradisi ya, kita melihat bahwa di Alkitab sendiri ada beberapa cerita itu yang sebenarnya juga merupakan tradisi. Ya, bagaimana tanggapannya Kuden? Itu jelas ya. Contoh misalkan di Perjanjian Lama kita melihat bagaimana Tuhan itu memerintahkan orang Israel untuk setiap tahun memperingati atau merayakan hari-hari tertentu atau hari-hari raya tertentu, ya kan? Kita ada hari raya Purim. Purim mungkin agak beda ya. Purim itu karena Esther ya, peristiwa Esther ya. Tapi ada hari raya Pentakosta, Shavuot itu ya, Pentakosta kalau di kita sekarang Perjanjian Baru ya, Pentecost itu. Lalu ada hari raya Pondok Daun. Hari raya seperti Imlek ini kan tahun baru. Ya kalau menurut tradisi Yahudi itu kan hari raya peniupan sangkakala. Jadi di mana mereka merayakan awal daripada tahun yang baru, memasuki satu siklus yang baru dengan meniup sangkakala. Biasanya mereka meniup shofar dan mereka merayakan itu gitu. Lalu kemudian ada hari raya penuaian dan ada hari raya namanya Yom Kippur ya, itu hari raya pendamaian ya. Dan kenapa Tuhan memerintahkan mereka untuk merayakan hari raya itu, karena di dalamnya memang ada maknanya dan ada kebenarannya, dan tradisi itu diturunkan untuk mengingatkan generasi yang berikutnya tentang sebetulnya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang Israel yang adalah umat pilihannya pada waktu itu. Supaya apa? Supaya mereka tahu begitu apa yang membuat leluhur mereka, nenek moyang mereka itu punya kehidupan yang terpelihara misalkan, kehidupan yang baik, punya standar kehidupan yang berbeda misalkan dengan bangsa lain. Tuhan bilang lakukan itu untuk mengingat akan perbuatan-perbuatannya, dan yang terutama ya mengingat akan pribadinya sendiri, sehingga kemudian generasi yang berikutnya meneruskan apa yang bapak-bapaknya, orang tuanya sudah lakukan lebih dahulu. Maksudnya nilai-nilai yang nilai-nilai kalau kita bilang sekarang ya nilai-nilai kerajaan. Sebagaimana kita merayakan Natal, sebagaimana kita merayakan Paskah, sebagaimana yang seringkali dilupakan, tapi saya percaya tidak kalah pentingnya adalah merayakan the ascension of Jesus, kenaikan Yesus ke surga. Hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta gitu. Itu kan semuanya berurutan ya. Untuk mengingatkan kita tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatannya, karyanya, janjinya, dan kehendaknya tentu saja. Sehingga kemudian itu membentuk sebuah kultur atau sebuah budaya yang hari ini kan kita sebut, dan ini yang terus kita bicarakan, yaitu kingdom culture. Kingdom culture, itu. Betul. Ya. Jadi dalam hal ini kita sebagai murid Kristus harus berlaku bijaksana, wise ya. Bisa menilai, menimbang. Jangan ekstrim. Ada orang yang ekstrim, wah semua tradisi itu salah. Pokoknya tidak berbau Kristen. Sikat kan gitu. Jadi enggak segitunya gitu. Jadi bagaimana kita harus wise di dalam kita mengambil sikap, menentukan dan terlibat di dalamnya. Betul gitu. Nah kalau ngomong-ngomong tentang budaya Tionghoa nih Kuden, dalam kita merayakan hari raya Imlek ini, ya kira-kira kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakukan atau ada di dalam budaya Imlek ini yang harus dicermati gitu ya, supaya kita semua yang melihat dan menonton, menyaksikan podcast ini, kita tahu mana yang boleh kita kerjakan, mana yang nggak boleh, mana yang perlu, dan mana yang tidak perlu. Walaupun itu boleh, tapi kalau nggak perlu ya berarti kan nggak perlu kita kerjakan. Betul. Ya, jadi ada hal-hal memang yang kalau kita, ini saya juga belajar ya, karena kan
saya kasih disclaimer dulu di depan. Saya bukan expert dalam Chinese tradition ya, atau lebih tepatnya ada memang orang yang tahu betul sampai sejarahnya, sampai tahunnya, sampai maksudnya konteksnya, sampai dirayakan Imlek ya. Jadi hari raya ini Chinese New Year yang Chinese biasanya kalau setiap Chinese New Year kan kita saling memberi selamat, memberi ucapan selamat satu dengan yang lain. Jadi dalam bahasa Mandarin Xinian Kuai Le ya, atau Xinian Meng En ya. Itu jadi maafkan kalau lafalnya ini mungkin kurang tepat ya, karena kita sudah terlalu lama di Indonesia. Saya lahir besar, ya jadi lidahnya lidah rawon gitu ya, bukan atau lidah soto. Xinian Kuai Le, Xinian Meng En ya. Dan tapi juga ada misalkan kayak begini, bahwa dipercaya ya kan, ini kepercayaan ini ya tradisi Tionghoa ya. Dipercaya bahwa sebenarnya kan rangkaian perayaan Imlek itu kan berminggu-minggu ya, nggak cuman satu hari yang seperti biasa kita lakukan kan ya. Jadi kalau nggak salah itu seminggu sebelumnya, lalu kemudian 2 minggu sampai Cap Gome itu nantinya sampai Cap Gome ya. Jadi salah satunya misalkan mereka percaya bahwa 1 minggu sebelum tahun baru Imlek itu pada tanggal 23 bulan 12 kalender Tionghoa ya, itu ada upacara misalkan hari raya yang mengantar dewa dapur Chausen ya, dewa dapur, karena pada waktu itu dewa dapur akan naik ke langit. Dewa dapur ini dikasih tugas khusus sama dewa langit gitu ya, untuk mencatat ya. Iya, untuk ada di dalam rumah tangga itu supaya bisa mencatat apa saja yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Bapaknya kayak apa, ibunya kayak apa, anak-anaknya kayak apa, mungkin anjing kucingnya, pembantunya kayak apa. Bagaimana perilaku mereka. Semua dicatat. Mereka benar nggak hidupnya gitu. Mereka bermoral nggak, mereka jujur nggak gitu ya, mereka baik nggak gitu. Dicatat, lalu kemudian nanti si dewa dapur ini akan naik ke langit dan memberikan laporan, gitu, memberikan laporan tentang apa yang terjadi selama 1 tahun itu, dan pada keluarga itu ya. Betul. Dan hasil laporan itu nanti akan menentukan angpau dewa langit, menentukan apakah keluarga ini akan tahun depan ini dapat favor gitu, diberkati dan ya mengalami itu kan biasanya kan selalu diminta itu fulusu ya, fulusu 3 itu ya, 3 hal yang panjang umur, sehat, berkeberkatan gitu istilahnya ya, duitnya banyak gitu. Ya kalau Chinese kan memang kalau ngomong duit itu memang ya mirip-mirip Yahudi. Nah karena itu dewa dapur yang naik ini makanya biasanya selalu mereka kemudian sembayangan gitu. Supaya apa gunanya sembayangan? Sembayangan nyogok. Supaya laporannya nanti baik katanya gitu ya. ya. Kan salah satunya kan mereka ya termasuk kita dulu lah ya, itu kan ngasih kue keranjang itu. Kue keranjang tuh manis kan, tapi lengket-lengket gitu supaya mulutnya itu ketika ditanya sama dewa langit itu ngomongnya tuh nggak bisa terlalu lancar. Dan dikasih yang manis-manis ya supaya ngomongnya manis-manis. Iya, baik-baik ya. Tentu saja ya ini sesuatu yang kelihatannya kita ketawa gitu. Kita masa sampai gitu. Tapi itu dipercaya itu buktinya. Dan kenapa kita tahu itu dipercaya? Ya itu dilakukan dari tahun ke tahun sampai kan, hari yang ini masih hidup dalam tradisi ini. Nah tentunya ya kita yang sudah percaya, kita tahu bahwa darah Yesus yang menyucikan kita, yang melayakkan kita, korban Kristus gitu. Kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita nggak perlu nyogok dewa dapur. Sembayang sama dewa dapur, kasih yang manis-manis di mulutnya supaya nanti dia ngomongnya yang manis-manis. Karena kita percaya bahwa Bapa melihat kita itu kan di dalam Kristus. Ya.
kesempurnaan Kristus lah yang kemudian menjadikan kita orang benar. Tapi kalau kita makan kue ranjangnya nggak apa-apa toh Gordon Ya ya? nggak apa-apa dan nggak harus sincia, nggak harus Imlek kan kita makan kue keranjang ya kadang-kadang itu kue dipotong-potong dikasih kayak telur gitu apa digoreng. Ya. Itu yang orang bilang kue enak tenan atau dalam bahasa Mandarinnya Hao Sen Jingping ya. Oke. Lalu kemudian apalagi nyapu-nyapu ya bersih-bersih ya biasanya. Bersih-bersih ya. Karena kalau sudah Imlek nggak boleh lagi nyapu-nyapu. Betul, itu dilakukan sebelum Imlek. Dilakukan sebelum Imlek. Ya kan? Ya. Dan itu juga menunjukkan apa bahwa pengen kan rumahnya itu dalam keadaan bagus, dalam keadaan rapi, kan dalam keadaan bersih gitu. Nah, tapi kalau pada waktu Imlek sudah nggak boleh, karena kalau pada waktu Imlek nyapu-nyapu katanya itu bisa berkatnya hilang semua, kesapu keluar gitu. Termasuk orangnya juga harus dibersihkan Gordon ya? Orangnya dalam kepercayaan iya dong, makanya kan selalu kan pakai baju baru kan itu kan gitu tradisi ya. Kalau Imlek pakai baju baru seperti Pak Roy ini kan baju baru nih. Baju baru nih saya keliling Pasar Ratu. Keliling Pasar Ratu. Mau pulang baru ketemu. Iya, ini dosanya siapa coba yang suruh kayak begini? Kalau saya punya memang udah bertahun-tahun. Nah, lalu apa lagi? Nah ini mungkin yang ini ya acara menghormati orang tua ya. Bahwa pada malam tahun baru tuh pai-pai itu ya, tipai ya. Nah, ya pada malam tahun baru kumpul, makan satu keluarga. Ya momen di mana bahkan anak-anak yang dari luar negeri, yang dari tempat yang jauh sangat diharapkan untuk kembali ke rumah induknya Gordon ya. Iya, ke rumah induknya. Ya, kalau zaman modern mungkin agak a bit loose lah ya sudah ya. Kalau memang misalkan begini, oh papanya tinggalnya di mana Kalimantan begitu. Anak-anaknya sudah di Surabaya semua. Biasanya papanya yang didatangkan ke Surabaya. Ya karena ya cuman kalau kondisi COVID gini ya saya nggak tahu bagaimana ini sekarang ya. Karena kan memang juga kondisinya beda gitu. Tapi kalau dalam kondisi normal itu memang biasanya yang paling ketat ya itu anak dimanapun harus datang. Harus pulang ke rumah orang tuanya gitu. Tapi kalau yang sudah agak modern mungkin daripada lu datang jauh-jauh buang-buang duit ya biar papa aja yang datang sama mama. Didatengin anaknya, tiketnya lebih murah. Tapi intinya kan begini, intinya kan kumpul ya, ada anak rasa cucu, kekeluargaan gitu. Rasa kekeluargaan dan anak-anak, cucu-cucunya, anak cucunya diajari untuk memberi hormat kepada orang tua ya. Kalau itu menurut saya ya sesuai firman kan, hormatilah orang tuamu. Tapi ini kan juga artinya gini loh, jangan kita cuma menghormati orang tua pada waktu Imlek saja. Kan gitu, Imlek tuh itu ya ekspresi istilahnya secara luar lah ya gitu loh. Tapi yang lebih penting dari itu yang di dalam ini kan gitu. Bahwa harusnya memang yang namanya menghormati orang tua itu perintah Tuhan supaya lanjut umurmu kata firman Tuhan. Dan harus kita lakukan setiap waktu, setiap saat ya. Betul gitu loh. Nah tapi ini jadi momen khusus di mana ada kumpul-kumpul, unity, saling ketemu dan kemudian ngobrol dan membangun kebersamaan ya. Secara fisik juga nggak cuma secara batin kan gitu. Apalagi kalau keluarga besar gitu ya. Betul. Supaya saling mengenal satu dengan yang lainnya. Betul. Nah tapi juga saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil itu kumpul di rumahnya engkong saya itu kan. Lalu biasanya jam 12 malam tuh ada sembayangan. Ya sembayangan Dewa Langit itu arwah leluhur bukan? Iya, itu juga arwah leluhur. Itu juga meja itu kan ditaruh di dulu engkong saya itu rumah itu ada lotengnya, lalu ada pintu yang menghadap keluar seperti ke langit begitu. Nah, itu ditaruh di situ meja sembayangan terus sembayang minta berkat dari Raja Langit itu kan, Dewa Langit. Nah, ini kita enggak gitu kan. Kita enggak biasanya kan ditaruh itu buah-buahan, makan-makanan samcam itu. Itu gyoru. Itu paling enak ya. Ini Pak Roy kayaknya enggak terlalu hafal gitu-gitu. Iya kan. Lalu ngambil hio untuk sembayang minta berkat dari leluhurnya lalu seperti itulah ya kira-kira ya. Dan biasanya apalagi udah yang paling populer ya. Painian. Painian. Hung Pao kan gitu. Ini yang ditunggu-tunggu biasanya ya. Iya.
Hungpau itu yang anakku tiap tahun nanti pas Imlek aku iso entuk paling enggak kira-kira dia ngitung. Sudah ditarget ya. Sudah ada omsetnya. Sudah ada omsetnya. Kecuali tahun ini karena enggak terlalu kumpul kan. Iya, jadi enggak bisa diam Iya, ya. jadi gara-gara Covid ini enggak sepiro, enggak dapatnya enggak terlalu banyak aku. Nah, yang tua juga senang Koden. Loh, jangan salah, kalau yang sudah menikah ya sudah seumuran saya ya. Iya. Saya bilang anak saya ya, kamu dapat, papa juga keluar. Iya. Pepok ya orang Surabaya bilang. Tapi ya itu ya merupakan sebuah momen yang penuh sukacita ya ketika ya kita saling memberi dan menerima ya. Menurut saya ini merupakan menerima. Iya, ini sebuah kultur yang baik. Kenapa? Karena di situ kemudian kita saling memberkati kan. Iya. Saling memberkati begitu satu dengan yang lain dan kita lakukan itu dengan penuh sukacita. Gitu. Kurang lebih kira-kira kan itulah yang menjadi terjadi pada ini saat yang Imlek saya pahami gitu. Iya. Saya yakin yang kalau ada yang mendengar podcast ini dan kemudian saudara adalah expert dalam hal ini, mungkin ada hal-hal lain yang lebih detail, tapi basically ya saya rasa itu yang biasanya gitu dilakukan. Gitu. Nah, pertanyaannya boleh nggak kita lakukan itu, Koden? Nah, kalau saya ngomong intinya kan gini, intinya nomor satu yang kita harus wise tadi itu, yang mana yang sesuai firman, yang mana yang enggak. Enggak sesuai. Iya, kalau sembahyang leluhur, pasti enggak lah, ya kan, udah jelas itu. Apalagi dewa dapur itu ya kan, kita enggak ada di dapur, kita cuma ada makanan di dapur. Ya, kenapa? Karena sudut pandang kita udah beda. Artinya kita ini umat perjanjian, umat yang ditebus, umat yang dikasihi, dan untuk itulah kita datang kepada Dia dan percaya akan karya-karyanya. Kita sujud menyembah hanya kepada Dia saja. Dalam Matius pasal 4 ayat 10 bagian B kan dikatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Karena itu saya percaya bahwa ini harus jadi pegangan kita. Tadi kan di depan kita bilang kita akan menerima saya percaya gini, budaya kan harus ngalami penebusan juga. Nah, penebusan budaya itu konteksnya apa? Firman. Ya kan? Artinya apa? Artinya budaya yang baik kita akan terima gitu. Tapi budaya yang tidak baik itu definisinya apa? Yang tidak sesuai firman. Kita pasti tidak akan lakukan itu. Gitu. Ya, jadi setiap budaya harus dicermati, difilter ya, dan dinilai. Itu dari kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita mesti selektif ya, artinya sesuai dengan Alkitab atau tidak gitu. Dan kita sebetulnya gini, pada intinya gini, kita bisa memakai kok budaya itu untuk kemudian bahkan itu menyatakan kasih Kristus, ya, menyatakan pribadi Bapa, memberitakan firman Tuhan. Ya, itu di momen-momen seperti itu justru harus dipakai gitu untuk melakukannya. Gitu. Bahkan Alkitab juga mencatat Koden ya bahwa Yesus sendiri memperbarui adat istiadat ya. Betul. Dia tidak meniadakan hukum Taurat tapi justru dia meluruskan ya. Betul, gitu. Ya. Nah, yang kita juga harus ini saya tiba-tiba ada dalam pikiran saya ya. Jadi hati-hati juga dengan sesuatu yang kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Iya. Ya kan, contoh misalkan kayak angpau tadi ya, angpau itu baik. Tapi mungkin ya ada orang-orang ini khusus ya buat saudara-saudara mungkin yang merasa tidak mau kumpul keluarga karena malu. Kenapa karena malu? Ya mungkin agak kurang. Nggak bisa ngasihi seperti orang lain ngasih. Jadi intinya sebetulnya kan bukan ngasihnya, intinya kan sebetulnya adalah kehadirannya, kebersamaannya. Jadi nggak perlu malu kalau menurut saya, dan nggak perlu juga menarik diri, ya. Jadi ya terus terang aja, artinya ya ada keterbukaan gitu. Atau ada juga yang mungkin nggak mau kumpul, kenapa? Karena dia merasa gini, wah keluargaku atau saudaraku atau siapa itu ngasihnya banyak gitu. Kalau ngasih angpau pergi anakku tiap per orang mungkin dikasih 500.000 atau paling enggak 100.000. Nah dia mampunya cuma ngasih mungkin 10.000 atau 20.000-an. Dia merasa sungkan nanti enggak enak. Wes lebih baik enggak usah datang. Nanti ya menurut saya mungkin kita enggak perlu
sampai segitunya gitu. Jadi perlu hikmat lah ya artinya ya. Jadi kehadiran kita itu saya rasa lebih penting daripada sekedar ini tiba-tiba aja terlintas dalam pikiran saya gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dan ini ada tradisi lain ya, yang mana misal ini ya, kita tidak ikut merayakannya, tapi kita ini semua keluarga kita mereka merayakan tradisi itu. Kira-kira apa yang mesti perlu kita lakukan ya? Ya. Untuk bisa supaya apa ya, nggak menyinggung. Nomor satu gini. Contoh gini ya, saya pernah satu kali diminta untuk ikut karena nih seluruh keluarga itu ke kuburan, ya kan? Iya. Menurut saya ke kuburannya kan enggak apa-apa, ke kuburannya loh ya. Saya juga setahun sekali ke kuburannya papi saya untuk ya ngecek ya kita bersihin, tapi kita nggak sembahyang di situ. Kita datang sebentar ngecek dibersihin, lalu biasanya kan biasalah kalau kayak di Yellow Flower itu ya. Di Kembang Kuning kan ada orang-orangnya yang jaga ya, ngasih mereka ala kadarnya. Oh ini ya kuburannya bapaknya ya gitu ya, untuk supaya ya enggak. Nah, kan nggak masalah ke kuburan ya. Yang masalah adalah ketika kita ke kuburan lalu kita pai-pai di situ lalu kita berdoa itu minta sama engkong supaya kamu pinter. Padahal engkongnya itu lulusan SD, yang disuruh minta supaya pinter ini S2. Ya kan? Engkongnya kira-kira bilang engkong nggak ngerti lu sekolahnya S2 lah engkong cuma. Jadi kita mesti bijak antara kita ketika kita memaknai sesuatu, karena apa? Kalau kita keras gitu, saya enggak mau, pokoknya saya tidak. Lalu kemudian akhirnya itu jadi batu sandungan, ya, dianggap enggak bakti, dianggap saya yakin kok, saya datang ya, tapi kan ya sorry ya, saya enggak ikut sembahyangan, ya enggak ikut sembahyangan, tapi yang penting saya datang. Kita menunjukkan sikap hormat kita, ya kan, tanpa kita harus mengikuti apa yang tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan firman, itu. Ya. Nah, pada waktu Yesus di muka bumi ini, bagaimana Pak ya pandangan Tuhan Yesus terhadap tradisi ini, Koden, selama pelayanannya di muka bumi ini? Saya melihat bahwa Yesus, contoh ya. Ketika orang Israel kan merayakan hari raya tertentu, Yesus ada di situ, gitu. Tetapi dia memaknai itu mungkin dengan makna yang sesuai kebenaran, yang sesuai dengan kehendak Bapaknya, ya. Dan dia, nah itu tadi kan, Roy juga ada ngomong di depan kan, bagaimana kemudian Yesus itu meluruskan apa yang salah, gitu, apa yang, nah. At the end kita bisa memakai itu untuk coba ngobrol atau bagaimana ya, tapi saja tentu saja dengan cara-cara yang harus bijak dan sangat wise ya, hati-hati gitu ketika berbicara, karena itu kan bisa menyinggung juga gitu, kalau itu tidak benar cara menyampaikannya. Jadi Yesus lebih ke arah apa ya, istilah apa tuh, realistis, transformatif gitu ya. Mengubah value di balik tradisi itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Iya, sesuai dengan budaya kerajaan. Ya kan? Jadi budaya kerajaan itu kan di dalamnya ada nilai-nilai yang jelas gitu. Nah, sekali lagi balik lagi, orang nilai yang jelas kayak apa? Ya yang sesuai dengan Alkitab. Gitu, sesuai dengan firman. Ya. Jadi kebenarannya itu tidak dikompromikan. Tapi juga tidak dipaksakan, ya kan, gitu. Ya. Jadi kalau begitu tidak ada salahnya kita merayakan tradisi, Koden ya. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Kenapa tidak? Gitu. Sepanjang itu membawa kita kepada Kristus, ya, atau sesuai dengan nilai-nilai budaya kerajaan. Iya. Dan malah kita punya, saya percaya bahwa dalam beberapa kesempatan itu Tuhan malah membukakan pintu untuk kita bisa membagikan sesuatu. Memberitakan Injil di tengah-tengah gitu ya. Iya, betul. Gitu loh. Karena kita bertemu dengan banyak orang. Kalau contoh gampang, mau enggak kamu enggak perlu miara dewa dapur itu, sing ngrekno ae. Iya. Ya kan? Ya tapi ya caranya gimana? Injil diberitakan. Kan gitu, Injil diberitakan gitu. Bahwa di dalam merayakan Imlek ada hal-hal yang baik, itu yes. Ya, tapi ada hal-hal yang kita
tidak bisa mengkompromikan. Nah itu tadi yang disebut dengan realistis transformatif. Ya, ya, itu ya. Gitu. Ya. Baik teman-teman, perbincangan yang sangat menarik bagaimana kita menyikapi hari raya Imlek ya, dan apakah kita boleh atau tidak melakukannya, kita semua sudah bahas dengan tuntas pada hari ini. Terima kasih Koden buat waktunya. Dengan senang hati. Sehingga kita boleh mendapat pencerahan ya, wawasan. Dan sekali lagi untuk para pendengar kita, kalau ada salah eja, mohon maaf atau salah pengucapan tertentu. Iya. Ya, pada intinya adalah kita pengen di dalam dan lewat kehidupan kita ada banyak orang terberkati, menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Iya. Boleh nggak Koden berdoa bagi kita semuanya, terutama bagi kita yang merayakan Imlek ya, supaya tahun baru Imlek ini juga bisa menjadi berkat. Kalau Roy pasti merayakan. Wes abang-abang ini. Ini angpau terbesar ya di angpau terbesar di studio. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang penuh hikmat, penuh understanding, dan in fact Engkau adalah sumber. Dan biar kiranya Tuhan Engkau senantiasa mengaruniakan kepada kami akan kebenaran yang daripada Engkau, sehingga kami bijaksana di dalam bersikap, di dalam mengerjakan dan melakukan segala sesuatu. Dan kami bersukacita dan bersyukur untuk tahun baru, tahun yang baru khususnya untuk saudara-saudara kami yang merayakannya. Dan biar kiranya sukacita, damai, sejahteramu boleh ada. Dan di dalam semuanya pribadimu dinyatakan, Sang Raja. Ya, dan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam setiap pribadi dan di dalam setiap keluarga. Dan di dalam setiap Tuhan community yang boleh merayakannya. Amin. Kiranya dalam perayaan itu Kristus dinyatakan. Bersyukur dan berdoa, dan kami memberkati semua yang mendengarkan akan podcast ini di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Koden, thank you untuk waktunya bisa berbincang-bincang, sangat menyenangkan. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk terus menyaksikan edisi-edisi berikutnya dari Kingdom Insight, karena saya percaya ketika kita menyaksikan perbincangan ini, selalu ada His gift for you. God bless you.